Shalom buat semua saudara yang sudah menantikan Mesbah Doa dan terus rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kitalah adalah orang-orang yang akan terus mendapat kekuatan baru. Saya mau menyapa semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Bahkan semua yang sudah setia, yang ada di luar negeri juga, saya mau mengucapkan Shalom. Biarlah kita tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami membawa pujian penyembahan kami, Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau luar biasa. Bawa kami terus untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bawa kami untuk senantiasa hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah lagi saudara katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku.
Kami tahu Tuhan, Engkau hebat bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kau hebat, Kau luar biasa, Kau segalanya. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, Kau Tuhan yang turun tangan. Saat kami angkat wajah, memandang kemuliaan-Mu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang peduli bagi hidup kami. Bahkan ketika kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan di hari-hari ini ketika kami semua sedang menghadapi goncangan demi goncangan, kami tahu kami punya satu pribadi yang mengerti hidup kami lebih dari semuanya. Engkau Tuhan yang peduli kami, Engkau pribadi yang peduli, yang mengerti kami lebih dari orang lain Tuhan. Karena itu malam ini kami datang apa adanya hidup kami Tuhan. Kami menghampiri tata kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami hari-hari ini. Engkau melihat setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak, sebab Engkau Tuhan yang peduli dengan hidup kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari angkat tanganmu, katakan, Allah mengerti. Tuhan, Engkau Tuhan yang peduli. Ya Bapa, segala persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ya Tuhan, kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Oh, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
lagi saudara, kita mau berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau Tuhan yang mengerti, Kau Tuhan yang peduli hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami pada Tuhan yang peduli atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, ketika kami mau hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh bersepakat dengan Tuhan, maka Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hidup kami Tuhan, bawa kami selalu Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu, untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan tidak ada rencana-Mu yang gagal saat kami bersepakat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tentunya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan. Kau Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan kami punya Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, yang telah berjanji, Engkau sanggup menggenapinya Tuhan. Iman kami bersepakat mau percaya kepadamu Bapa. Amin, amin. Ku terima sekarang kemenangan, dan lebih lagi saudara, mari bersepakat dengan Tuhan. Katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami Tuhan, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan lebih lagi saudara, kami punya
besar, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih, oh, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang besar. Ajaib segala perbuatanmu atas hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Saat iman kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, saat iman kami bersepakat dengan firman-Mu, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau sanggup Tuhan membawa kami keluar dari setiap ikatan dosa kami. Engkau sanggup Tuhan membawa kami Tuhan keluar dari segala hal yang tidak berkenan. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup atas hidup ini, sanggup melakukan segala perkara. Biar pujian ini menjadi iman kami, biar pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Mari sekali lagi saudara kita mau katakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bahasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Apapun persoalan di hidup kami akan kami lewati bersama Tuhan. Tidak ada seorang pun malam hari ini yang berkata tidak sanggup lagi, karena kami punya Tuhan yang sanggup. Seberat apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan sanggup memberikan kekuatan, bahkan kemenangan bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu Tuhan. Itu bagian kami. Selanjutnya Bapa, Engkaulah yang mengerjakan segala sesuatunya di hidup kami. Tuhan, kuduskan setiap kami malam hari ini, layakkan setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan dekat dengan Engkau, Tuhan yang selalu menggenapi setiap firman-Mu atas hidup kami. Kuduskan hidup kami Bapa, kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, buat kami mengerti firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang sanggup menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin ya, dan kita masih ada di kitab Yesaya. Yesaya ini adalah kitab yang ditulis ya sebagai peringatan ketika Tuhan mengangkat Yesaya untuk menjadi nabi yang menegur ya kejatuhan Yerusalem, Yehuda pada waktu itu, membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dan ayat ini saya percaya tetap masih berlaku sampai hari ini. Ayat ini juga masih
dipakai sampai saat-saat ini untuk menegur setiap kita, saudara ya. Biarlah kita mau terus memakai firman Tuhan ini untuk terus bercermin dan mengetahui apa yang Tuhan mau. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita Yesaya 3 ayat yang 13 sekarang. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Saudara, saya selalu mengingatkan buat kita semua bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang penuh kasih. Satu saat Dia akan menjadi Allah yang menjadi hakim bagi setiap kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Satu saat Tuhan akan menjadi Tuhan yang akan menghukum dan mengadili, karena Dia juga Allah yang maha menghakimi, maha mengadili ya. Dialah Tuhan yang akan mengadili dengan adil seadil-adilnya. Jadi jangan anggap sepi kemurahan, kekayaan, kasih, anugerahnya. Karena itu kita mau menghargai dan menghormati Tuhan. Biarlah karena kesadaran bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghakimi dan mengadili, itu akan membuat kita semakin hidup takut akan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan, apalagi menginjak-nginjak kasih karunia itu sendiri. Sebab banyak orang di luar sana yang masih berpikir Tuhan itu kan maha baik, maha kasih, Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Jadi ya saya berdosa pun ya enggak apa-apalah. Satu saat juga Tuhan pasti menyelamatkan saya. Saudara, mari kita bertobat ya. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan ya. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, kata firman Tuhan, dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Ya, semua, tidak ada yang terluput. Semua akan diadili Tuhan, saudara. Karena itu berjaga-jagalah. Ayat 14 dia berkata begini, Tuhan bertindak sebagai hakim atas siapa? Atas tua-tua. Kita kemarin sudah membaca pasal 3 ini berbicara tentang hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa. Siapa orang-orang yang menyesatkan bangsa itu? Para pemimpinnya, kata firman Tuhan ya. Siapa para pemimpin itu? Sudah dikatakan para pahlawan, orang perang, hakim, nabi, petenung ya, tua-tua, semua orang yang memiliki jubah atau kekuasaan. Ya, nabi termasuk di dalamnya juga yang bisa menyesatkan bangsa. Nah, firman ini berkata Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Ya, kalau dikatakan pemimpin umatnya itu siapa, saudara? Ya, termasuk para nabi, hamba-hamba Tuhan yang memimpin umat Tuhan ya. Tapi mengerikan firman ini berkata ayat 14 ya, di sana dikatakan kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Kata Tuhan kepada para pemimpin umatnya, kamu sendiri yang menghancurkan kebun anggurku. Ya, firman ini begitu keras bagi kita yang menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan sampai akhirnya firman ini juga terjadi. Tuhan berkata, kamu para pemimpin umatku, tetapi justru kamulah yang memusnahkan ya kebun anggur itu. Ya, saudara, mari sebagai para pemimpin, entah itu dalam keluarga, rumah tangga, di gereja, dituntut dari kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan menyampaikan apa yang benar. Ya, Alkitab ini berkata, kenapa Tuhan marah? Ya, ternyata kamu yang memusnahkan kebun anggur itu. Seharusnya kan mereka yang menjaga kebun anggur. Tapi para pemimpin umat Tuhan ini malah justru mereka yang menghancurkan kebun anggur itu. Ya, kebun anggur Tuhan. Ya, disuruh Tuhan pelihara justru dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Ya, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Ternyata saudara, para pemimpin umat pada waktu itu hanya sibuk menumpuk kekayaan. Ya, sibuk menumpuk barang-barang bahkan dari orang-orang yang tertindas. Ya, saudara, firman ini menakutkan dan berkata bagi setiap kita datang pada hari ini untuk kita berhati-hati, terutama bagi para pemimpin. Ayat 15 berkata, mengapa kamu menyiksa umatku dengan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman ini datang
Ya, mengapa keadilan begitu penting di dalam Alkitab? Mengapa keadilan itu begitu penting bagi Tuhan? Yang pertama, karena keadilan adalah bagian dari sifat Tuhan. Ya, ternyata keadilan itu adalah bagian dari sifat Allah, sifat Tuhan. Tuhan itu maha adil, kata firman Tuhan. Karena itu Tuhan mencintai keadilan. Dan keadilan menjadi begitu penting dalam firman Tuhan. Makanya orang yang tidak adil akan dihukum Tuhan, terutama para pemimpin-pemimpin, saudara ya. Itulah cara Tuhan menjalankan alam semesta, yaitu dengan keadilan Tuhan memimpin dan menjalankan bumi ini dan dunia ini. Yang kedua, mengapa keadilan begitu penting dalam Alkitab? Karena keadilan merupakan keinginan alami setiap orang. Bahkan sebagai orang berdosa, kita semua menginginkan keadilan untuk diri sendiri. Ya, semua orang itu pasti pengen diberlakukan secara adil. Tetapi ternyata ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Bukankah hari-hari ini, saudara, dalam hidup kita, dalam bangsa kita, kita melihat banyak ketidakadilan. Bahkan kita pengkhotbah pun berkata, di pengadilan yang tempatnya adalah tempat untuk mengadili, menghasilkan sesuatu yang adil, justru di sana juga banyak ketidakadilan, kata kita pengkhotbah. Bahkan di tempat pengadilan pun tidak ada lagi keadilan. Nah, bagaimana kita mau mencari keadilan sekarang? Mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena keadilan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Karena semua orang menginginkan sesuatu yang adil. Ya, ayat yang ketiga, kenapa saudara keadilan itu begitu penting di Alkitab? Ya, karena apabila pemerintah dan para pemimpin gereja tidak adil, maka orang miskin yang tidak berdaya menderita, jadi mereka dihalangi untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi saudara, ini sangat penting ketika kita menjadi pemimpin di gereja atau pemimpin umat Tuhan. Ya, kalau kita berlaku tidak adil itu sangat-sangat berbahaya ya. Ada yang bilang ya, kalau yang datang orang kaya dibentangkan karpet merah. Ya, kalau yang datang biasa-biasa aja tidak disalami. Mari kita mulai bertobat, saudara ya. Kita mau berlaku adil terhadap semua manusia. Ya, jangan karena ayat ini berkata ternyata Tuhan mengadili para pemimpin umat Tuhan. Tuhan berkata, engkau yang menghancurkan kebun anggurku, barang rampasan penuh di dalam rumahmu. Ya, jangan saudara kita memakai apalagi firman untuk direkayasa sebagai mencari kekayaan. Mari kita berdoa supaya hari-hari ini para pemimpin, terutama para pemimpin umat Tuhan, semua berdiri dengan keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, tertumpuk semua barang orang-orang yang tertindas di rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas itu? Jadi Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan. Karena itu mari kita berdoa. Hari-hari ini semua sedang dimurnikan. Pemimpin-pemimpin mulai dari presiden, bahkan pemimpin daerah, bahkan pemimpin gereja pun hari-hari ini sedang Tuhan murnikan. Kalau ada motivasi yang tidak benar, ya kita dalam membuka penggembalaan atau apa saudara, ya hanya untuk mencari uang atau berbisnis biar kita mau bertobat hari-hari ini. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keadilan di mata Tuhan. Ya, jangan merekayasa firman Tuhan untuk mencari kepentingan, karena saatnya Tuhan akan berurusan sendiri dengan para pemimpin-pemimpin ini, terutama juga kita semua. Ya, ayat yang berikutnya ayat 16, judul perikopnya di sana, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Ya, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Ayat 16. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Ya, saudara bisa bayangkan ini ditulis Tuhan, hukuman Tuhan terhadap para wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan berjalan dengan jenjang leher. Ya, orang sombong tuh kalau berjalan lehernya gini, saudara. Ya, ini kata firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang saudara malam ini yang jalannya gini, bertobatnya itu kayak kura-kura. Lehernya dipanjang-panjangin ya, bertobat saudara ya. Yang berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata. Aduh, bayangkan saudara, udah berjenjang leher main mata lagi.
Ya, betapa Tuhan benci ini ya. Bukan hanya itu, dan gemerincing dengan giring-giring di kakinya. Udah pakai gelang di kaki. Ya, udah gak ada tempat kali di leher, gelang ditaruh di kaki. Jadi jalan jenjang leher, main mata sambil kerinting. Ya, hati-hati saudara ya, jangan sombong. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Dan Tuhan akan mencukur rambut dahi mereka. Saudara, wanita Sion telah mengutamakan pakaian dan perhiasan ketimbang Tuhan. Mereka berpakaian untuk diperhatikan, ya, untuk memperoleh pujian dan untuk mengikuti mode hari-hari ini, ya. Namun mereka mengabaikan tujuan hidup sebagai ya yang sebenarnya yang Tuhan mau. Ya. Jadi Tuhan itu melihat ya para wanita-wanita Sion ini sudah lagi tidak ya mengabdikan hidup mereka pada kebenaran, justru mereka mengabaikan kebenaran. Ya, jangankan mereka peduli terhadap penindasan di sekitar mereka, mereka justru melayani diri sendiri dengan egonya. Orang-orang yang menyalahgunakan harta benda mereka akan berakhir tanpa apapun. Ayat-ayat ini bukan merupakan kecaman terhadap pakaian dan perhiasan saja, melainkan penilaian tentang orang-orang yang memakainya secara berlebihan, namun tetap menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Bila Tuhan memberkati Anda dengan uang atau kedudukan, jangan memamerkannya. Gunakanlah untuk apa? Ya, Tuhan memberikan engkau berkat itu untuk menolong orang lain, bukan untuk membuat mereka terpesona dan terkesan. Ya, ini berbahaya saudara. Saya banyak melihat wanita yang pakai tas 1M ya. Itu jalannya memang sudah beda. Ya, tangannya begini, lehernya begini. Tapi kita mau bertobat. Ayat ini berkata Tuhan akan menghukum. Saudara, kalau Tuhan percayakan engkau berkat yang berlebih, itu bukan untuk dipamerkan. Ya, untuk apa saudara kita pakai barang yang mewah-mewah seperti itu? Kan semua balik-baliknya untuk kesombongan diri. Tuhan mengingatkan kepada kita ya, ini gambaran wanita-wanita Sion itu juga berbicara tentang kita mempelai Tuhan. Jangan sombong. Sekalipun banyak harta yang Tuhan percayakan, ya, berdandan itu boleh tapi sepantasnya, ya, seperlunya. Bukan perhiasan yang kita pakai yang akan menentukan kita ini hidupnya mulia atau tidak. Bukan karena mahalnya barang yang engkau pakai yang akan menunjukkan bahwa harga dirimu itu naik. Enggak, ya, baju yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai itu tidak ada arti apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu jangan tertipu saudara ya. Kita berdoa hari-hari ini saudara ya, bahwa Tuhan itu akan kalau Tuhan sudah menghukum, di sini dikatakan apa? Batu kepalanya akan penuh dengan kudis. Kalau sudah batu kepala penuh kudis, mau sombong apa lagi? Pasti kalau sudah kudisan, lehernya tidak jenjang lagi jalannya. Kenapa? Malu karena kepalanya penuh kudis, kata Tuhan. Ayat 18 berkata, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan, perhiasan telinga, ya, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali ikat pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin materai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ya, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Ya, ini wanita memang banyaknya dengan perhiasan saudara. Ya, bayangkan Tuhan bilang aku akan menjauhkan semuanya itu. Mari saudara, kedagingan itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Ketika seseorang sudah terikat dengan kedagingan, maka dia akan cenderung terikat dengan semua yang dia punya, cenderung pamer. Mari kita bertobat jadi orang Kristen, gak usah sok pamer, itu kesombongan yang Tuhan gak suka. Mari kita berdoa menjadi orang yang apa adanya, yang gak usah semua barang mahal dipamerkan saudara. Ya, beli tas yang miliaran lalu dipamer,
dipamer, beli berlian, dipamer. Ingat, harta kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita hari ini bukan untuk kita pakai memenuhi segala kesombongan kita. Firman Tuhan berkata, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Kita harus belajar mematikan kedagingan. Perempuan-perempuan di Sion ini udah kebangetan. Udah pakai anting-anting, firman Tuhan berkata. Udah pakai anting di hidung lagi. Pakai rantai di hidung. Pakai gelang-gelang kaki coba. Sudah pakai hiasan kepala yang berwarna-warni. Ya, semua dipakai, jubah-jubah. Baju-baju dari kain lenan, baju-baju mahal saudara ya. Mari saudara, kalau Tuhan percaya kita berkat berlebih, jangan untuk dihambur-hamburkan lalu dipamerkan. Kalau Tuhan mempercayakan kita berlebih, itu artinya kita harus menjadi berkat buat banyak orang juga. Ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, maka sebagai ganti rempah-rempah harummu akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, dan sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Sebelum Tuhan mengubah semua berkat menjadi kutuk dalam hidup kita, mari kita bertobat. Mari kita sadari, Tuhan, semua yang kami miliki hari ini hanya kami dapat daripada-Mu Tuhan. Apa yang kami terima itu semua kami dapat dari Engkau. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan, karena semua itu kami terima dari Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita hari-hari ini berkat berlebih, itu artinya saya harus menjadi berkat. Justru takut saudara, kalau Tuhan kasih berkat berlebih itu justru takut loh kita. Kenapa? Berarti ada tuntutan yang besar untuk kita ini boleh menjadi berkat. Karena tidak semua uang yang ada di tanganmu itu harus engkau pakai bagi dirimu sendiri. Tapi Tuhan titipkan kepadamu untuk engkau juga bisa menjadi berkat dan menolong hidup orang lain. Tuhan akan menggantikan semua itu berkat menjadi kutuk. Ya, bau harum rempah-rempah akan diganti dengan bau busuk. Ya, sebagai ganti ikat pinggang hanya dikasih seutas tali. Ya, bahkan sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, botak karena kudis. Ya, bahkan sebagai ganti pakaian hari raya hanya sehelai kain kabung. Ya, jadi kita berdoa supaya sebelum kutuk itu datang dalam hidup kita, mari kita bertobat. Sadarilah, kalau hari ini Tuhan percayakan harta, lihat orang di sekelilingmu yang membutuhkan, entah itu keluarga atau siapapun saudara. Ayat 25, orang-orangmu yang akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Tuhan berkata bahkan ya, kemuliaan satu bangsa itu akan dihancurkan ketika orang sudah tidak peduli dengan kebenaran. Mereka tidak lagi peduli apa yang mereka andalkan. Orang-orang perang Tuhan bilang akan tewas oleh pedang. Apa yang mereka selama ini andalkan dan mereka anggap sebagai tempat untuk mereka bisa berpegang, Tuhan bilang semua para pahlawan akan tewas oleh pedang dan para pahlawanmu oleh perang akan ditewaskan Tuhan. Jadi hari ini saudara, sebelum semuanya berubah menjadi kain kabung, kita bertobat. Yang terakhir ayat 26. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Saudara, kita sudah melihat kemarin ya bagaimana gemerlapnya Eropa. Tiba-tiba karena virus corona menjadi tempat yang berbau busuk oleh mayat di mana-mana. Ada penguburan massal karena tanahnya sudah tidak cukup. Manusia sudah dikuburkan dengan tidak selayaknya seperti hewan. Ini semua adalah teguran Tuhan bagi kita. Kota-kota yang begitu luar biasa, Wuhan, negara China yang begitu molek, mereka itu negara yang sangat kaya ya, yang sudah hampir menyamai Tuhan. Kalau saya bilang mereka mau bikin matahari palsu, saudara. Semua sudah dirancang ya. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan, selebihnya made in China. Tapi tiba-tiba karena virus corona, ya kota ini menjadi kota juga yang penuh dengan mayat yang bergelimpangan.
Ayat ini berkata, pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, penuh dengan tangisan. Orang ada di dalam ketakutan, tidak bisa keluar rumah. Kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Bayangkan begitu, tanpa pengharapan. Jangan sampai ini semua sebelum ini terjadi menimpa kita dan bangsa kita. Mari kita terus duduk sujud berlutut di bawah kaki Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami tahu Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami andalkan. Kami harus bersepakat dengan firman Tuhan. Kami harus bersepakat dengan semua kebenaran Tuhan. Karena kami ini tidak ada apa-apanya. Kami mau Tuhan hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dibesarkan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak untuk kami agungkan. Mari kita mau berkata, saudara, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Bukan harta yang kami andalkan, bukan uang, bukan jumlah deposit, bukan rumah yang mewah, bukan apapun yang kami miliki di dunia ini. Tetapi kami hanya mau berkata, kami bersyukur punya Tuhan yang besar di hidup kami. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau berkata, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Lebih dari segala-galanya, bahkan harta yang kami miliki, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau bilang kami punya Tuhan yang besar, yang jauh melebihi segala-galanya di bumi ini. Tidak ada satupun yang bisa kami sembah. Harta, kekayaan semuanya akan hilang lenyap. Hanya Tuhan yang layak kami tinggikan. Jangan biarkan kami berubah, Tuhan. Kami mau tetap merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami tidak ingin jadi orang-orang yang sombong, yang akan direndahkan oleh Tuhan. Kami mau menjadi wanita yang berdandan dengan kekudusan. Kami adalah wanita-wanita Sion, mempelai kerajaan sorga. Kami mau berdandan dengan kemurnian dan kekudusan. Itu yang terpenting di mata Tuhan. Sebagai mempelai-Mu di akhir zaman, kami semua mau mempersiapkan kami, Tuhan, hidup kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk terus berjalan di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang memampukan setiap kami. Kami tetap berdoa Bapa dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami berdoa bahwa kami, suami, istri, anak-anak untuk terus berlutut merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Biarlah kami hanya terus mau meninggikan Engkau. Engkau yang mengatur kehidupan keluarga kami. Biar ada suami-suami yang menjadi imam, yang membawa istri dan anak-anak takut Tuhan. Biar ada istri yang menjadi penolong bagi suami-suami yang terus berdoa menjadi perisai bagi suami. Sebagai istri kami mau Tuhan sungguh-sungguh berdoa. Kami juga berdoa sebagai anak-anak kami takut akan Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami yang masih ada dalam bangku pendidikan di sekolah. Tuhan beri hikmat marifat, beri kebijaksanaan bagi mereka Tuhan.
Buat mereka terus rajin belajar sekalipun masih lewat online, Tuhan menyertai. Berkati anak-anak kami yang sudah lulus, yang mau mencari Tuhan tempat perkuliahan, Engkau juga tutup bungkus dan nyatakan rencana-Mu atas kehidupan mereka Tuhan, biar mereka memilih jurusan kuliah yang terbaik. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak kami yang hari-hari ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan juga yang mempertemukan dan memberikan jalan-jalan terbuka bagi anak-anak kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, jodoh mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan mempertemukan dengan jodoh yang terbaik. Bukan karena kekuatan mereka, tapi sungguh karena anugerah Tuhan saja. Pertemukan anak-anak kami dengan jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan, supaya rumah tangga mereka berbahagia di dalam Engkau. Berkati anak-anak kami yang merindukan punya keturunan Tuhan, memiliki anak. Tuhan, kami berdoa biar Engkau mempercayakan Tuhan anak-anak keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemandulan Tuhan kami ikat, patahkan, hancurkan. Berikan rahim yang terbuka untuk menerima benih ilahi, supaya mereka menghasilkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, opa oma kami di usia lanjut mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Berkati para single parent, Tuhan membesarkan anak-anak seorang diri, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit hari-hari ini, sakit apapun, yang terkena kanker, tumor, Tuhan sakit, yang terkena virus, bahkan sakit di bagian manapun. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa sakit di bagian kepala, hidung, mulut, tenggorokan, telinga, tangan, kaki, jantung, Tuhan mah, bahkan ginjal, limpa, semua paru-paru, perut, Tuhan pinggang, kaki. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang coba keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan apapun Tuhan menjadi pergumulan mereka. Keluar dari pergumulan hidup yang begitu berat, takut, ketakutan, sakit, penyakit, bahkan apapun Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, bukan karena kami mampu, tapi karena kami mau. Tuhanlah yang memampukan kami. Berkati Tuhan para anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar, mereka yang berkekurangan. Pertemukan dengan setiap kami untuk boleh kami melayani mereka Bapa. Jadikan kami kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani mereka. Tuhan terus berkati bangsa Indonesia. Kami percaya ada kesembuhan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan Indonesia dijagai Tuhan dengan damai sejahtera, keamanan, ketentraman. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Jauhkan bangsa kami dari segala bahaya terorisme, bahkan apapun yang mengancam kesatuan bangsa ini kami tolak. Patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kesembuhan massal terjadi, pertobatan massal terjadi dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Tuhan sertai mereka. Satukan hati mereka bergandeng tangan dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap tugas yang sudah Tuhan percayakan. Berkati keluarga, istri, anak-anak mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Engkau juga terus memberkati TNI Polri Tuhan, yang terus setia berdiri di garis depan. Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik, bahkan jauhkan dari segala teror atau ancaman-ancaman apapun. Tuhan, Engkau memberikan hikmat untuk menangani setiap kasus demi kasus di atas bangsa ini. Berkati Tuhan anak istri mereka yang ditinggalkan bertugas, Tuhan jagai senantiasa. Berkati juga Bapa untuk tim medis di atas bangsa kami yang terus berjuang di baris depan melawan virus corona ini, COVID-19. Tuhan berikan keteguhan hati, perlindungan yang sempurna. Bahkan tutup bungkus keluarga mereka juga untuk senantiasa Tuhan melakukan tugas mereka dengan penuh keberanian dan bukan dengan ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapa semua negara-negara yang ada di dunia.
Biar terjadi keselamatan, pertobatan massal dan bukan kematian massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya tangan Tuhan lebih besar, sebab tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tariklah semua murka-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini Bapa. Berkati semua negara-negara, 5 benua besar kami lepaskan berkat, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Yesus. Setiap pendoa-pendoa yang ada di kota-kota bahkan bangsa-bangsa, malam ini Tuhan menyatukan hati kami untuk terus berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati pendidikan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dengan kehidupan-Mu dan Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Jika engkau diberkati dengan channel ini, silakan share ke orang-orang terdekatmu, keluarga, teman, atau siapapun, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, tetaplah bersemangat dan bersukacita sebab Tuhan beserta kita. Immanuel.